Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Salisa. Saya merupakan salah satu santriwati Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Fatanugraha. Beberapa hari yang lalu, pondok kami mengadakan ajang perlombaan resensi dalam narasi buku karya Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan Masjidil Pendidikan Islam dengan judul Analekta Fatanugraha, kumpulan persikan catatan kecil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menarasikan hasil resensi saya pada buku Analekta Fatanugraha, kumpulan persikan catatan kecil karya Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan Masjidil Pendidikan Islam yang diterbitkan oleh Gramedia dengan tebal buku 443 plus cover, dengan diterbitkan pada tahun 2021 dengan berisikan 9 bagian. Sebelum Beberapa hari yang lalu, resensi, pondok kami saya akan sedikit mengenalkan mengenai penulis buku tersebut, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan Pendidikan Islam. Beliau merupakan salah satu penulis yang berasal dari Wonosobo dan telah menghasilkan beberapa karya. Salah satunya yaitu buku Analekta Fatanugraha, kumpulan persikan catatan kecil. Adapun isi resensi yang terjadi di semen bagian ini, ada beberapa bagian yang menurut saya menarik, yaitu pada bagian pertama dan keenam. Bagian pertama berisi mengenai aswaja dari yang doktrin hingga manhajul fikri, dan bagian yang keenam yaitu berisi mengenai mengaji dari para pendahulu. Saya akan sedikit menjabarkan mengenai bagian pertama, yaitu tentang pengertian aswaja menurut bahasa dan beberapa ulama. Aswaja dalam bahasa terdiri dari 3 kata, yaitu ahlun, al-sunnah, dan al-jamaah. Kata ahlun diartikan sebagai keluarga, komunitas, dan pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter, sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan aswaja adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak hati. Menurut Imam Asy'ari, aswaja adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sedangkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, aswaja adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Selanjutnya, pada bagian ke-6 mengenai mengaji dari para pendahulu, saya akan sedikit menjabarkan mengenai bagian tersebut tentang belajar dari Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz. Di antara deretan ulama di tanah air, nama Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz tentulah bukan nama yang asing. Beliau adalah sosok di balik megahnya bangunan pondok pesantren, sekolah SMA dan SMP Tahfiz Al-Quran, serta Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah, yang sebelumnya bernama Institut Ilmu Al-Quran. Beliau adalah ulama multidimensi yang mempunyai segudang ide dan pemikiran cemerlang yang bisa dijadikan pelajaran bagi ulama lainnya. Salah satu ide tersebut adalah pada ide pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz merupakan teladan karena keberhasilannya mengembangkan di bawah naungan Yayasan Al-Asyariah. Yayasan tersebut saat ini menaungi berbagai jenjang pendidikan, antara lain Taman Kanak-kanak Hajah Maryam, Madrasah Diniyah Husnul Mulia, dan Madrasah Salafiyah Al-Asyariah, SMP, SMU, dan SMK Tahfiz Al-Quran, serta Universitas Sains Al-Quran. Beliau juga menjadi salah satu pendiri, bahkan memegang jabatan rektor pada saat perguruan tinggi ini sebelum berubah menjadi universitas. Adalah merupakan bukti implementasi dari ide dan pemikirannya. Implementasi dari ide dan pemikirannya di bidang pendidikan diwujudkan dengan memadukan antara pesantren yang notabene merupakan pendidikan non formal dan pendidikan formal sejak TK sampai perguruan tinggi. Menurut saya, kelebihan dari buku tersebut adalah sama seperti pendapat pembaca yang lainnya, yaitu bahasa yang mudah dipahami bagi orang awam. Begitu, kita dapat lebih mudah memahami dari isi bacaan. Kekurangan dari buku tersebut adalah cover buku yang begitu mudah mengelupas dan menjadikan buku cepat rusak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.